Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan percakapan telepon dengan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa membahas serangan Amerika Serikat, AS, dan Israel terhadap Iran. Vladimir Putin menyampaikan, Rusia siap menggunakan semua peluang untuk menstabilkan situasi di Timur Tengah. Menurut pihak Rusia, perkembangan peristiwa saat ini juga mengancam keamanan banyak negara Arab yang dengannya Rusia menjalin hubungan persahabatan. Dengan mempertimbangkan semua ini, Vladimir Putin menegaskan kesiapan pihak Rusia untuk menggunakan semua peluang yang ada untuk secara aktif berkontribusi pada stabilisasi situasi di kawasan tersebut. Demikian dilaporkan layanan pers Kremlin, TASS, Senin, tanggal 2 Maret tahun 2026. Adapun Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer skala besar terhadap Iran pada tanggal 28 Februari tahun 2026 lalu. Kota-kota besar Iran, termasuk Teheran, menjadi sasaran serangan. Gedung Putih membenarkan serangan tersebut dengan alasan ancaman rudal dan nuklir dari Iran. Pada saat yang sama, pimpinan AS secara terbuka menyerukan rakyat Iran untuk bangkit melawan pemerintah mereka dan merebut kekuasaan. Akibat serangan tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan beberapa tokoh senior lainnya dalam kepemimpinan Republik Islam tewas. Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan operasi balasan, menargetkan lokasi-lokasi di Israel. Pangkalan militer AS di Bahrain, Yordania, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi juga menjadi sasaran. AS kerahkan lebih banyak pasukan ke Timur Tengah. Amerika Serikat, AS, akan mengirimkan pasukan dan aset militer tambahan ke Timur Tengah seiring berlanjutnya operasi melawan Iran. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Kepala Staf Gabungan, dan Kain pada hari Senin. Berbicara di Pentagon bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Kain menekankan bahwa kampanye yang dijuluki Operasi Epic Fury ini masih berlangsung dan tidak akan diakhiri dengan cepat. Ini bukan operasi yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tujuan militer yang telah ditugaskan kepada Komando Pusat AS, CENTCOM dan pasukan gabungan akan membutuhkan waktu untuk dicapai, dan, dalam beberapa kasus, akan menjadi pekerjaan yang sulit dan berat, kata Kain, dikutip dari Arab News. Dia mengakui bahwa 4 anggota militer AS telah tewas sejauh ini dan memperingatkan bahwa korban jiwa lebih lanjut diperkirakan akan terjadi seiring berlanjutnya kampanye. Kami memperkirakan akan mengalami kerugian tambahan, dan seperti biasa, kami akan berupaya meminimalkan kerugian AS. Tetapi seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan, Hegseth, ini adalah operasi tempur besar, tambah Kain. Kain membenarkan bahwa lebih banyak pasukan sudah menuju ke wilayah tersebut. Faktanya, Laksamana Kooperatif akan menerima pasukan tambahan bahkan hari ini, katanya, merujuk pada Brett Kooperatif, Kepala CENTCOM/AS. Dia menggambarkan peningkatan kekuatan militer yang pesat sebagai bukti kemampuan angkatan bersenjata AS untuk beradaptasi dengan cepat dan memproyeksikan kekuatan pada waktu dan tempat yang dipilih oleh negara kita. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia tidak akan mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan darat ke Iran. Saya tidak merasa gugup terkait pengerahan pasukan darat, seperti yang selalu dikatakan setiap presiden, tidak akan ada pasukan darat. Saya tidak mengatakannya, katanya kepada New York Post, Senin. Saya mengatakan, mungkin tidak membutuhkannya, atau, jika itu diperlukan, tambahnya. Trump kemudian mengatakan di Gedung Putih bahwa dia telah mengambil kesempatan terakhir dan terbaik untuk menghentikan dugaan program bom nuklir Iran dan menghilangkan ancaman yang tak tertahankan yang ditimbulkan oleh rezim yang sakit dan jahat ini. Di sisi lain, konflik saat ini sudah jauh lebih intens daripada perang Israel-Iran tahun lalu, di mana AS ikut campur menjelang akhir dengan mengebom situs nuklir Iran dan Iran menanggapi dengan serangan terencana terhadap pangkalan militer AS di Qatar. Kini, ratusan serangan rudal dan drone Iran telah membuat orang-orang berhamburan mengungsi di negara-negara Teluk yang sebelumnya relatif terisolasi dari gejolak di kawasan tersebut.
Uni Emirat Arab mengatakan bandara utama Dubai telah terkena dampaknya, dan para turis serta orang lain tersentak mendengar dentuman rudal pencegat. Arab Saudi mengatakan telah mencegat serangan tersebut dan memanggil duta besar Iran. Para diplomat senior dari 6 negara Teluk mengatakan mereka memiliki hak untuk membela diri. Harga minyak melonjak tajam ketika perdagangan pasar dimulai pada hari Minggu karena para pedagang bertaruh bahwa pasokan dari wilayah penting tersebut akan melambat atau berhenti. Serangan di dan dekat Selat Hormuz, titik rawan minyak terpenting di dunia, juga meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan. Sebagai tanggapan, 8 negara yang merupakan bagian dari kartel minyak OPEC Plus mengatakan mereka akan meningkatkan produksi minyak mentah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.